Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia firman Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Hari ini merupakan hari biasa pekan pertama Advent. Marilah kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Adil, Engkau memperhatikan orang yang kecil dan sederhana. Perkenankanlah kami meneladani Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menolong orang-orang yang lemah. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa. Itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah itu mudah diterima oleh orang kecil, orang yang miskin daripada orang bijak dan pandai. Mengapa demikian? Kita tahu perbedaan antara orang kecil, orang miskin dengan orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai itu memiliki 1001 macam pengetahuan. Artinya dia sudah punya pengetahuan, sudah pintar dan sudah terisi. Kita analogikan sebuah gelas. Kalau gelas itu sudah berisi dengan material apapun, ketika dituangi oleh air yang sebenarnya cukup untuk satu gelas, ketika dituangkan, airnya akan tumpah keluar. Artinya, dia tidak menerima semuanya, melainkan air itu keluar lagi. Sementara kalau gelas kosong, ketika diisi oleh air yang sama, dia akan penuh, akan cukup, tidak ada yang terbuang. Analogi ini mau mengatakan bahwa ketika orang itu bijaksana, orang itu pandai, orang lebih cenderung akan sulit dan lebih banyak mempertanyakan tentang pengajaran Tuhan. Apakah salah? Tidak juga. Karena nyatanya pengajaran Tuhan itu juga harus dihadapkan pada logika, pada jalan yang benar, agar itu semua sesuai dengan akal sehat dan iman yang benar. Kalau misalnya diterima begitu saja, boleh jadi ajaran itu merupakan ajaran sesat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang yang bijaksana, orang yang pandai itu tidak dapat mengerti pengajaran Tuhan, tidak percaya. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa orang miskin dalam kelemahannya lebih mudah beriman, lebih mudah percaya karena keputusasaannya dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Karena itu orang miskin
itu cenderung lebih mudah menerima dan lebih mudah percaya daripada orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai lebih cenderung suka untuk mempertanyakan, untuk hanya mengetahui apakah ini benar atau salah. Sementara orang miskin, orang lemah itu menyandarkan pengetahuannya pada harapan akan Allah. Karena itu, rahasia kerajaan surga, Yesus katakan bahwa semuanya itu dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana, melainkan disembunyikan kepada orang bijak dan pandai. Karena itu Yesus berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Di sini Yesus mau mengatakan dan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati dalam menerima firman Tuhan, dalam menerima kebenaran-kebenaran iman. Boleh jadi kita merupakan orang yang pandai, orang yang dianugerahi kepintaran. Tapi berhadapan dengan iman, kita harus juga menanamkan sikap rendah hati untuk mau menerima. Dengan segala talenta kita, dengan segala kebijaksanaan, kepandaian, kita boleh mempertanyakan firman Tuhan, boleh menguji firman Tuhan. Namun kita tetap juga harus memiliki sikap rendah hati, sikap lemah di hadapan Tuhan, untuk mau bersandar pada Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran Tuhan, firman-firman Tuhan dapat kita terima dengan hati kita. Kita kerap kali menyelaraskan firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran Tuhan dengan akal intelektual dan logika. Apakah bertentangan? Tidak juga. Antara intelektual dan juga firman Tuhan itu harus sejalan. Bahwa firman Tuhan mendukung akal sehat dan intelektual dan akal sehat juga mendukung kebenaran-kebenaran firman Allah. Artinya adalah bahwa kita harus menjadi bijak dan pandai, belajar terus-menerus tentang firman Tuhan, belajar tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk menjadi orang yang rendah hati dalam menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita diajak untuk peduli dan memiliki keprihatinan kepada saudara-saudari kita yang lemah, kecil, dan miskin. Sebab sebagaimana yang kita dengarkan dalam firman Tuhan tadi, bahwa kebenaran-kebenaran Allah, kebenaran firman Allah itu banyak dinyatakan kepada orang kecil, sementara disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Karena itu mari kita memiliki kepekaan kepada saudara-saudari kita yang miskin. Mungkin ketika kita melakukan kasih kepada sama saudara kita yang miskin, kita menemukan Allah di sana. Kita menemukan keselamatan yang dari Allah ketika kita melakukan kasih kepada saudara-saudari kita yang lemah, kecil, dan miskin. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberikan kita daya kekuatan dalam menjalani kehidupan dan peziarahan hidup kita di dunia.